Halo adik, kalian ingin tahu keuntungan apa saja yang kalian dapatkan ketika mengikuti SNBT tahun 2023? Untuk selengkapnya, simak di video kali ini. Halo adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel dari kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adik-adik kelas 12, SMA, SMK, gap year, maupun adik-adik yang saat ini masih di kelas 12, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2023 besok. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini di Hari Kampus akan membahas seputar keistimewaan dan keuntungan adik-adik mengikuti UTBK SNBT tahun 2023 yang salah satunya biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan seleksi lain seperti seleksi mandiri maupun seleksi yang diadakan oleh masing-masing PTN atau beberapa PTN secara bersamaan. Wah, ini informasinya menarik sekali bagi adik-adik yang saat ini ingin lulus di perguruan tinggi negeri tetapi ingin biayanya juga terjangkau. Untuk selengkapnya, apa saja selain biaya yang murah, simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel dari kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Dan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNBT, SNBP, KIP kuliah maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini media sosial adik-adik di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adik-adik jika dirasa video ini bermanfaat. Next, langsung saja saya informasikan seputar keistimewaan dan keunggulan adik-adik mengikuti SNBT tahun 2023. Sekedar informasi bahwa di tahun 2023 UTBK SBMPTN berubah menjadi UTBK SNBT atau seleksi nasional berdasarkan hasil tes, di mana yang paling mencolok adik-adik harus mengikuti ujian yang berbeda di tahun 2023. Bisa kita katakan memang di tahun 2023 ini adalah uji coba dari Kemenristek Bapak Nadiem Makarim untuk pemerataan masuk di perguruan tinggi negeri ya, khususnya entah itu universitas, entah itu politeknik maupun di Universitas Islam Negeri. Nah, pada video kali ini akan saya rangkum keistimewaan dan keutamaan dan keuntungan mungkin mengikuti SNBT tahun 2023. Yang pertama adalah materi hanya TPS. Wah, ini menarik mengingat di tahun 2022 kemarin masih ada TKA Saintek maupun TKA Soshum. Panitia sudah meluncurkan bahwa dan menginformasikan Kemenristek melalui Bapak Nadiem Makarim, SNBT atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi berdasarkan hasil tes itu hanya dilaksanakan satu kali. Kemudian materi ujiannya hanya materi TPS atau tes potensi skolastik, di mana ada pengetahuan kognitif, kemudian ada penalaran matematika, kemudian literasi bahasa Inggris, dan terakhir adalah literasi bahasa Indonesia. Yang artinya adik-adik tidak perlu capek-capek belajar TKA Saintek dan TKA Soshum yang notabene setiap tahun kita tahu soal-soalnya jauh lebih sulit dibandingkan dengan materi yang adik-adik dapat dari sekolah. Apalagi adik-adik yang bersekolah di sekolah menengah kejuruan. Untuk yang kedua, keuntungannya adalah SNBT bisa diikuti oleh 3 angkatan. Maksudnya bagaimana, Kak? Oke, saya akan jelaskan. SNBT berbeda dengan SNBP ya, adik-adik. Jadi di SNBT ada yang dari angkatan tahun 2021, 2022, dan tahun 2023 bisa mengikutinya. Artinya, yang kemarin mungkin gagal, kemudian mau ikut lagi di tahun ini, diperbolehkan. Atau mungkin yang mau pindah jurusan karena tidak seru dengan jurusannya sekarang, juga diperbolehkan adik-adik. Dan ini merupakan kabar baik dan kemungkinan adalah salah satu metode tes yang sangat longgar dibandingkan dengan jalur tes yang lain. Kemudian yang ketiga, keuntungannya adalah SNBT dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia.
Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa berbeda dengan seleksi mandiri, SNBT akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Untuk teknisnya, biasanya karena berbasis komputer atau GPT, nanti akan dilaksanakan secara bergelombang, yang tentunya mulai dari standarisasi soal, kemudian waktunya itu sama di seluruh Indonesia. Artinya, tidak mungkin adik-adik misalnya ujian di kota A berbeda dengan kota B karena standarisasinya sudah disetarakan adik-adik. Sehingga adik-adik belajarnya nanti akan sama. Memilih misalnya ITB sama dengan ketika adik-adik memilih Institut Teknologi 10 November. Jadi, hanya pilihan prioritas saja yang nanti diutamakan atau yang menjadi patokan dari panitia BP3 atau dari Kemenristek. So, ini enak sekali dibandingkan dengan seleksi mandiri. Kalau seleksi mandiri misalnya SIMA UI jelas soalnya berbeda dengan UM-UGM, berbeda juga dengan soal UM-PTKIN dan sebagainya. Adik-adik, mulai saat ini yang pengen ikut UTBK, SNBT, yuk silahkan belajar, gali soal-soal di tahun-tahun sebelumnya. Nanti kemungkinan besar soal-soal yang akan muncul adalah soal-soal di tahun-tahun sebelumnya ya adik-adik. Kemudian selanjutnya adalah biaya lebih murah adik-adik. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa SNBT dan SNBP adalah program pemerintah. Tentunya pembiayaannya jauh lebih murah dibandingkan dengan tes seleksi lainnya. Karena apa? Adik-adik yang lolos di SNBP maupun di SNBT pada video kali ini saya tekankan hanya akan dibebankan biaya UKT atau SPP setiap 6 bulan sekali sampai lulus. Dan nominalnya adik-adik tahu sesuai dengan kemampuan orang tua. Jadi nanti ada UKT 1 sampai UKT 7. Contohnya misalnya anaknya petani berbeda dengan anaknya PNS, kemudian anaknya buruh juga akan berbeda dengan misalnya anaknya pengusaha. Nanti ketika adik-adik menginput nominal gaji, kemudian data-data dari orang tua akan muncul nominalnya berapa. Sehingga ini akan sangat diringankan. Maka tidak heran untuk seleksi SNBT peminatnya jauh lebih banyak. Di samping memang serentak pastinya lebih murah. Karena tidak ada uang gedung adik-adik. Kemudian selanjutnya yang terakhir, keuntungan adik-adik mengikuti SNBT adalah terkoneksi dengan KIPK. Adik-adik perlu diketahui bahwa KIPK adalah beasiswa. Ketika adik-adik lolos SNBT, adik-adik bisa di-cover biaya SPP plus biaya-biaya lain yang ada di masing-masing PTN. Yang tentunya di tahun 2023 besok, kabar gembiranya kuotanya ditambah oleh Kemenristek. Karena Kemenristek pengen penyerapan anggaran pendidikan Indonesia di KIPK jauh lebih besar. So, untuk KIPK, adik-adik mengajukannya cukup nanti online dan nanti akan saya informasikan di video kali ini dan di video-video saya sebelumnya seputar bagaimana mengkoneksikan adik-adik nanti mendaftar KIPK dan SNBT. Yang tentunya kalau yang reguler membayar, tapi untuk di SNBT tidak membayar alias gratis adik-adik. Nah, itu adalah informasi dari saya seputar keuntungan adik-adik mengikuti SNBT. Yuk siapkan mental adik-adik, siapkan materinya adik-adik karena SNBT kurang lebih tinggal 4-5 bulan ke depan. Bagi adik-adik yang mungkin saat ini masih santai, masih leha-leha, yuk silahkan disiapkan dengan baik karena SNBT banyak keunggulan dan keuntungannya. Itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.